Amalan penarik rezeki itu sebenarnya ada atau tidak sih? Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan amalan penarik rezeki ya. Amalan rezeki, amalan penarik uang dan sebagainya lah, apa yang biasanya Anda sebutkan. Nah, begini sahabat, beberapa kali saya membuat video penjelasan tentang bahwa sebenarnya berbagai macam amalan, berbagai macam ritual, berbagai macam lelaku yang tujuannya adalah untuk menarik rezeki ya. Ada orang yang berhasil, ada yang tidak berhasil, ya kan? Nah, bahkan ada juga yang sudah melakukan berbagai macam wirid, amalan, sholawat, ya, sholawat tertentu yang terkait dengan rezeki, tetapi belum juga mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, dan di sini mungkin juga timbul pertanyaan bahwa sebenarnya amalan rezeki itu ada ataukah tidak, ya. Sama halnya dengan amalan tentang menarik jodoh, amalan apapun itulah ya. Anda yang suka dengan amalan atau bahkan Anda yang mabuk amalan. Saya sudah pernah membuat video tentang mabuk amalan rezeki ya. Di link ini nanti saya insya Allah sertakan. Nah begini, memang tidak bisa dipungkiri bahwa terutama di agama Islam ya, begitu banyak sekali tuntunan ya, kemudian bacaan, ibadah terkait dengan hajat setiap orang ya, termasuk juga rezeki. Bahkan di sebuah hadis pun juga banyak sekali ya berbagai macam amalan. Bahkan ketika Anda paham tentang hizib ya, asma ya, itu juga banyak ya terkait dengan kebutuhan setiap orang. Nah, begini. Sebenarnya ada ataukah tidak amalan penarik rezeki itu bergantung pada keyakinan Anda. Bergantung pada level tingkatan kemantapan Anda ya. Meskipun memang ada beberapa amalan tertentu yang tujuannya adalah menarik rezeki, tetapi nyatanya ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Dan di situ memang ada bacaan-bacaan yang tujuannya adalah tentang kerezekian. Sebagai orang yang taat terhadap agama, yang melakukan suatu ibadah, ritual, apapun itu, maka itu akan jadi suatu keyakinan pada setiap pemeluk agamanya kan. Nah, mengamalkan ini ya khasiatnya ini, baca sholawat ini khasiatnya ini, baca ritual ini nanti manfaatnya ini, ya kan. Nah, sebenarnya ini saya bicara terkait dengan rezeki, terkait dengan duniawi ya, bukan terkait dengan akhirat. Saya ingin menggarisbawahi dulu terlebih dahulu di sini ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya Anda yakin, Anda punya kemantapan ya bahwa amalan itu memang bisa menarik rezeki ya, maka ya itu bisa, memang bisa menarik rezeki. Loh, tetapi itu ada orang yang melakukan amalan rezeki ya malah tidak berhasil. Nah, ini beda urusan ya, beda urusan. Silakan tonton video saya terkait dengan mabuk amalan rezeki ya, yang sudah saya sertakan linknya tadi. Nah, kalau misalnya ada keyakinan ya, kemudian tingkat kepasrahannya juga tinggi, itu bisa berhasil. Tapi kalau misalnya tidak disertai dengan pasrah, ya juga percuma. Bahkan ketika Anda melakukan suatu amalan tertentu yang tidak terkait dengan rezeki, artinya tidak ada rezekinya ya. Contohnya Anda melakukan amalan baca Fatihah saja, bagi Anda yang muslim ya, membaca satu kali Fatihah setiap selesai sholat, lalu Anda yakini itu sebagai penarik rezeki, dan Anda serahkan semua hasilnya kepada Tuhan, kepada Allah, itu juga bisa ya. Nah, atau ketika Anda tidak melakukan amalan bacaan bahasa Arab lah ya, tetapi Anda berafirmasi ya bahwa
saya adalah magnet rezeki, saya memilih menjadi orang yang beruntung, saya adalah orang yang paling beruntung di antara orang-orang beruntung lainnya, dan Anda ucapkan berkali-kali, lalu Anda resapi, dan Anda yakini, maka itu pun juga jadi. Nah, amal rezeki bisa ada, bisa tidak. Amal rezeki itu bisa dibuat tanpa harus terkait dengan bacaan-bacaan tertentu yang ada kaitan dengan rezeki. Tidak harus. Bahkan kalau misalnya Anda yang ingin membuat jimat dalam tanda kutip ya, ingin buat jimat sendiri pun bisa, dengan catatan Anda benar-benar punya keyakinan dan sandarkan diri Anda kepada Tuhan, kepada Allah, ya. Dan Anda tidak perlu kemana-mana, tidak perlu ke paranormal, ke dukun, ke siapapun lah ya, karena Anda sudah punya jimat sendiri, Anda buat-buat sendiri, dan dengan catatan Anda melakukannya, Anda yakin, dan Anda mantap, itu pun jadi, ya. Bahkan ibaratnya begini, kalau misalnya Anda tidak hafal bacaan apapun, Anda tidak bisa berafirmasi apapun, Anda hanya mengatakan rezekiku, 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 misalnya begitu saja, dan Anda mantap, Anda yakin, itu juga bisa menjadi amalan penarik rezeki loh, ya. Catatannya adalah Anda mantap, Anda yakin, dan Anda tidak terlalu ngotot akan hasilnya. Nah, jadi orang-orang di luar sana, orang-orang yang sudah berhasil melakukan amalan itu, ya, amalan tertentu, mereka itu memang sudah punya keyakinan dan mereka serahkan pada Tuhan. Bukan membatasi waktu, melakukan amalan ini dalam hitungan ini pasti ada hasilnya. Tidak seperti itu. Hasil itu kan urusan Tuhan. Kita tidak ada yang tahu kapan hasilnya itu datang. Nah, yang menjadi repotnya adalah Anda yang terlalu banyak sekali amalan, ya, dan Anda melakukannya, ya, hanya sebatas amalan saja, tetapi Anda tidak berupaya secara lahiriah, Anda tidak bekerja, Anda hanya ongkang-ongkang saja, Anda hanya membaca amalan tertentu saja, Anda terlalu banyak ibadah saja, tidak bekerja, ya. Anda hanya sibuk berafirmasi saja, tidak melakukan ikhtiar secara lahiriah, ya bagaimana bisa rezeki itu bisa datang? Karena semuanya itu juga butuh yang namanya usaha Anda, upaya Anda, ikhtiar Anda secara lahiriah. Tidak hanya tiba-tiba melakukan amalan wirid tertentu, tiba-tiba rezeki datang, tidak. Anda bukan nabi, Anda bukan wali, ya. Kita bukan siapa-siapa, hanya manusia biasa. Tentunya melakukan ikhtiar lahiriah, usaha lahiriah itu pun juga diharuskan, ya. Jadi di sini sahabat, ada ataukah tidak amalan penarik rezeki itu, simpulannya adalah tergantung dari keyakinan Anda, tergantung pada kemantapan Anda. Karena ketika Anda yakin, ketika Anda mantap, itu bisa menghasilkan. Tetapi ketika Anda tidak mantap, tidak yakin, ya, tidak akan berbuah apa-apa. Itu sebabnya ketika Anda melakukan sesuatu apapun atau mau melakukan rencana apapun, Anda perlu yakin, ya, itu akan lebih mudah menghasilkan atau mencapai apa yang Anda harapkan. Tetapi kalau Anda ragu, ya itu bisa tidak sesuai dengan harapan Anda. Akan tetapi di sini yang perlu diperhatikan adalah Anda serahkan semuanya hasilnya pada Tuhan. Itu yang paling penting. Ketika Anda mantap, ketika Anda yakin, tetapi Anda tidak menyerahkan hasilnya, seolah-olah Anda sombong dengan keyakinan Anda, dengan kemantapan Anda, ya bagaimana bisa? Semuanya itu atas kehendak Tuhan. Terjadi, diizinkan atas kehendaknya, bukan Anda, ya kan? Nah,
Baik, itu saja sahabat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.